Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aji Meta Tabita dengan NIM 11012200334 dari kelas 2A Manajemen mata kuliah Pendidikan Agama. Di video kali ini, saya ingin menginspirasi atau membagikan ilmu yang saya ketahui dari berbagai sumber kepada saudara-saudara sekalian. Berjudul Akhlak dalam Bidang Ekonomi. Perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa akhlak dalam bidang ekonomi yaitu berbisnis sangatlah penting. Kenapa? Karena bisnis pun harus mempunyai etika yang baik sama halnya dengan akhlak, hanya saja sesuai dengan ajaran Islam. Berikut 5 akhlak dalam bidang ekonomi. 1. Akhlak dalam produksi. Akhlak dalam bidang produksi dibagi menjadi 3 aspek, yaitu 1. Bahan produksi, antara lain berasal dari sumber daya alam, asal bahannya halal, taib, baik, dan bermutu. 2. Etika kerja produksi, antara lain bersungguh-sungguh, amanah, jujur, bersih atau suci, higienis, dan tidak terjadi pembunuhan. 3. Prinsip dalam produksi, antara lain Islam menganjurkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jin ayat 32 yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari bumi. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki. Dan Dia telah menundukkan kapal bagi bumi agar berlayar di lautan dengan. Dan Dia telah menundukkan sungai. 2. Unsur utama dalam produksi adalah bekerja, yaitu segala maksimal manusia baik berupa gerak tubuh maupun akal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, untuk pribadi maupun untuk orang lain. 2. Akhlak dalam konsumsi. Akhlak dalam bidang konsumsi dibagi menjadi 3 aspek, yaitu 1. Memanfaatkan harta untuk kebaikan dan menjauhi sifat kikir, berupa menggunakan harta secukupnya, menggunakan harta untuk pemanfaatan yang kebaikan, harta wajib diinfakkan, dan sasaran membelanjakan harta. 2. Larangan Islam dalam membelanjakan harta, dengan sikap mubazir atau boros untuk menghindari dari pembodosan tersebut ialah jauhi berhutang serta menjaga aset dan bukan serta hidup dengan Allah. 3. Prinsip Islam dalam konsumsi. Prinsip-prinsip Islam dalam bidang konsumsi yaitu 1. Memanfaatkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Contohnya, memanfaatkan harta secukupnya untuk menikmati karunia Allah dan mewujudkan kemaslahatan umum, atau sosialisme bukan individualisme atau kapitalisme. Biasakan menabung dan hidup sederhana. Membelanjakan harta hukumnya wajib, bukan sekedar anjuran. Memanfaatkan barang dilakukan setelah beriman kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sasaran belanja adalah fisabilillah, diri dan keluarga, maksudnya adalah zakat wajib dan sedekah sunnah. Kedua, Islam melarang mubazir. Mubazir ialah menghamburkan uang tanpa ada kemaslahatan dan tidak mendapat pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulla masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 3. Akhlak dalam bidang sirkulasi.
Sirkulasi adalah kumpulan perjanjian dan proses yang diurusnya manusia menjalankan aktivitas seperti pendayagunaan barang dan jasa melalui kegiatan jual beli dan simpan pinjam via agen, okupasi, dan lain-lain, baik sebagai sarana perdagangan maupun tukar-menukar barang. Dalam sirkulasi Islam berpegang pada kebebasan dalam tatanan muamalah. Manusia bebas membeli, menjual, bertukar-menukar barang dan jasa. Islam tidak menganut kebebasan mutlak dari kaum industrialis dan liberalis, yaitu menetapkan bahwa dengan sesuka hati membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya. Tentang pasar, Islam menolak sistem perdagangan sentralistik dan perorangan atau tunggal yang membentuk negara kapitalis mengambil rezeki rakyatnya. Prinsip Islam adalah perdagangan kebebasan berdasar keadilan, agama, dan etika. Dasarnya adalah norma etika, agama, dan perkemanusiaan. Aturan-aturan Islam yaitu menegakkan larangan, bersikap benar, amanah, jujur, larang muhadrat, menegakkan toleransi, persaudaraan, perdamaian untuk bekal menuju akhirat. Prinsip-prinsip dalam sirkulasi adalah 1. Menegakkan larangan, memperdagangkan barang yang diharamkan. 2. Benar, amanah, dan jujur. 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. 4. Menerapkan kasih sayang dan melarang monopoli. 5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. 4. Akhlak dalam distribusi, yaitu kewajiban distribusi dari hasil produksi, antara lain 1. Upah atau gaji untuk para pekerja. 2. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek. 3. Laba rugi para manajer yang mengelola dan mengurusi pelaksanaan proyek dan sebagai penanggung jawabnya. Nah, Islam memperbolehkan distribusi hasil produksi tersebut harus dengan memenuhi syarat dan dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Sistem distribusi dalam Islam terbagi atas laba perniagaan, keahlian, infak, kafarat, upah kerja, bagi hasil, warisan, sedekah, zakat, diat, dan lain-lain. Prinsip dalam Islam distribusi adalah sendi kebebasan dan keadilan. Kebebasan artinya bebas mendistribusikan sesuai tugas manusia sebagai khalifah fil ardh untuk memiliki fitrah, eksistensi, dan keahliannya bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dasar hukum bisnis dalam Islam adalah kewajiban sebagai muslim berusaha. Kewajiban seorang muslim adalah memberi makan dan pakaian anak-anak. Berikut prinsip-prinsip Islam dalam bisnis. 1. Tauhid, yaitu ibadah. Aktivitas bisnis harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam berbisnis harus adil, tidak saling menzalimi, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 2. Kenabian. Dalam berbisnis harus jujur, yaitu sidik, amanah, tidak boleh menipu, harus saling percaya, fatona, cerdas, pintar, cerdik dalam menangkap peluang bisnis, tablik, menyampaikan informasi dalam marketing, dan advokasi. 3. Ma'ad atau hasil, imbalan atau ajaran, yaitu berbisnis akan menghasilkan keuntungan atau profit di dunia dan di akhirat sebab beribadah.
Selanjutnya, saya ingin mengasih tips nih sukses dalam berbisnis menurut Islam. Untuk meraih sukses dalam berbisnis, tampaknya seperti 1. Niatkan benar untuk beribadah. 2. Menentukan cita-cita dengan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu rezeki diri sendiri dan orang lain, sehingga membantu motivasi tinggi untuk bekerja bersungguh-sungguh. Ketiga, menggunakan modal dengan harta halal untuk meraih keuntungan di dunia dan pahala di akhirat. 4. Kerja keras dan pintar, pantang menyerah untuk memperbaiki nasib, mengoptimalkan segala potensi akal sehat. 5. Berakhlak mulia, yaitu sabar, tekun, ulet, adil, tepat janji, tanggung jawab, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudara sekalian bisa mengamalkan ilmu tadi yang mungkin bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.